Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada malam hari ini saya akan sedikit memberikan penjelasan tentang cara panen yang dilakukan oleh sahabat kita Bang Dani ya. Ini bukan berarti kita mau menjatuhkan channel seseorang atau mencela cara kerja Bang Dani, tapi kita ambil ilmunya, kita ambil pelajarannya. Itu cara panen Bang Dani yang dilihat di video-videonya yang ada di channel Bang Dani itu sangat mengagumkan sekali. Untuk buah sawitnya itu cukup banyak yang masak dalam satu pokoknya ya bosku. Terus cara manennya, dosnya juga tajam bosku. Sekali atau dua kali itu udah langsung putus ya bos. Itu belum tentu kita bisa seperti beliau bosku. Cuman di sini kita juga harus mengetahui cara panen beliau itu kan setiap turun buah itu turun pelepah ya bos. Walaupun itu di videonya itu dia sawitnya masih rendah bosku. Itu sebenarnya kan kalau di daerah kita, kalau kita buat seperti itu pasti banyak yang protes bosku. Yang punya kebun itu pasti banyak yang protes. Kenapa? Karena kan di daerah beliau manen dan di tempat kita itu berbeda caranya bos. Mungkin kalau di daerah beliau itu di Malaysia ya kalau nggak salah. Kalau di Malaysia itu kan mungkin kebun yang Bang Dani panen itu perhitungan atau aplikasi pupuknya itu udah cukup bosku. Jadi dia tidak perlu mempertahankan pelepah atau tidak memakai songgo ya bos. Beda di daerah kita bosku. Kalau di petani kita ini kalau ibarat pupuknya cuma sekali setahun dengan dosis yang tidak seberapa, itu akan berdampak bosku dengan pohon atau pokok sawit kita itu. Soalnya yang namanya pelepah itu bos, kalau di sawit itu kan pelepah itu termasuk kunci dari produksi ya bos. Nah, kalau pelepahnya itu sudah setiap turun buah turun pelepah, itu akan berdampak pada pokoknya itu sendiri bos. Biasanya itu pokoknya akan seperti nguncup bosku. Soalnya dia over pruning ya bos. Over pruning atau setiap buah turun pelepah itu akan nguncup bosku. Akan mucung kalau kami bilang. Apalagi kalau sawitnya masih rendah bosku. Beda kalau kita main egrek. Soalnya yang namanya pelepah itu bos, itu kuncinya itu di situ bos. Soalnya kalau kita mupuknya setahun sekali, itu yang bagusnya itu mempertahankan pelepah bosku. Soalnya yang namanya pelepah itu kan ada daun-daunnya di situ. Jadi itulah tempat sawit itu untuk melakukan fotosintesis atau penyerapan sinar matahari. Untuk berlangsungnya fotosintesis itu di situ bos. Nah itu kan akan berdampak terhadap produksi sawit kita bosku ya. Jadi intinya mungkin di tempat Bang Dani itu perhitungan untuk aplikasi pupuknya sudah lebih dari cukup bosku. Jadi jangan ditiru atau jangan disamakan dengan kita yang pupuknya aja kalau setahun sekali itu belum tentu bosku. Jadi nggak bisa diterapkan bos ya. Soalnya beda tempat beda cara bosku. Kalau cara beliau itu seperti itu di sana, kalau di tempat kita ya tidak bisa diterapkan seperti itu bos. Ya kalau mau diterapkan ya monggo, kita lihat saja lah nanti kondisi sawitnya seperti apa, itu kita lihat saja seperti apa hasilnya bosku. Soalnya udah jelas bos, itu kan namanya pelepah apalagi masih posisi main dodos itu wajib untuk dipertahankan bos. Di perusahaan juga rata-rata sih pakai yang namanya mempertahankan pelepah atau namanya itu songgo ya bos. Cuman kebijakannya itu beda-beda bos. Jadi kalau di petani kita terapkan seperti itu ya manennya memang cepet bosku. Yang manennya cepet. Cuman ya itu resikonya itu di pokok kita, di batang kelapa sawit kita itu akan nguncup bos. Itu pasti bos, soalnya yang namanya pelepah itu kan penting untuk fotosintesis dan menghasilkan energi untuk pembentukan buah, itu sangat penting bosku. Jadi video ini bukan berarti untuk menjatuhkan seseorang atau menjatuhkan channel orang ya bos. Cuman ini untuk mengedukasi kita
bahwa Bang Dani itu cara manennya di sana seperti itu, dan mungkin kebutuhan pupuk dari pemilik kebunnya itu sudah hitungannya sudah cukup bosku. Saya dilihat dari buahnya itu loh, besar-besar bos. Mungkin kalau dihitung satu pokok tadi yang turun 8 janjang itu ada 1 kintalan bosku. Itu dari situ tuh kelihatan kalau pupuknya itu sangat kuat bosku di sana. Aplikasi dosis pupuknya itu tidak kaleng-kaleng ya bos, tidak sama seperti kita di sini, khususnya di petani kita ya bos. Nah, bukan berarti kita tuh menjatuhkan atau apa bosku ya. Ini untuk mengedukasi petani kita. Jadi ada alasannya kenapa kok Songgo, kenapa kok pelepah harus dipertahankan tuh untuk itu bos. Intinya tuh itu. Jadi kalau kita mau jarang mupuk, bagusnya yaitu kita pertahankan pelepah. Tapi kalau hitung-hitungan pupuknya itu cukup, ya nggak apa-apa juga kalau kita buang pelepahnya itu nggak apa-apa bos. Tapi kuncinya hitungan pupuknya itu cukup ya bos. Tapi itu kembali lagi kepada petani kita, kepada bos-bosku semua mau seperti apa ya. Yang jelas ini untuk mengedukasi kita bahwasannya yang di sana sama yang di sini itu berbeda bosku. Alasannya mungkin itu karena faktor pupuk di sana lebih kuat bosku, hitung-hitungannya ya. Aplikasinya lebih kuat, lebih banyak dosisnya dibanding dengan petani kita bosku. Oke bos, mungkin itu aja lah videonya, semoga bisa mengedukasi bosku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.